semuanya, kenalin aku Siti Naulia Azahra dan pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan materi dengan judul Berpikir Komputasional. Pertama-tama, kalian harus tahu dulu apa pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Moda berpikir ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan juga menyelesaikan persoalan. Terdapat beberapa konsep dan strategi berpikir komputasional yang biasa digunakan dalam menyelesaikan persoalan komputasi. Di antaranya ada rekursi, algoritma greedy atau tamak, dan pemrograman dinamis. Konsep dan strategi berpikir komputasional yang akan lebih dulu kita bahas yaitu rekursi. Rekursi didefinisikan sebagai sesuatu yang mengandung sesuatu itu sendiri. Rekursi adalah konsep pengulangan yang penting dalam ilmu komputer. Rekursi mempunyai arti suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Secara alami, terdapat banyak permasalahan yang dapat dimodelkan dengan lebih mudah menggunakan konsep rekursif ini. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari konsep dasar rekursi yang akan sangat berguna untuk melakukan dekomposisi pada suatu permasalahan besar dalam bentuk permasalahan yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Konsep dan strategi berpikir komputasional yang kedua itu ada algoritma greedy. Greedy secara harfiah berarti rakus atau tamak. Meskipun dalam pengertian sehari-hari, kata rakus dan tamak memiliki konotasi negatif, namun dalam konteks informatika, kita mengartikan greedy dalam konteks sebuah strategi penyelesaian masalah yang dapat berguna dalam merancang sebuah algoritma atau solusi bagi sebuah permasalahan komputasional. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada konotasi negatif pada kata greedy dalam konteks ini. Teknik greedy adalah salah satu teknik penyelesaian masalah yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Permasalahan optimasi berarti kita ingin menghitung sebuah hasil yang terbaik dari sebuah proses tertentu. Terbaik di sini dapat berarti nilai yang paling kecil ataupun yang paling besar, tergantung dari jenis permasalahannya. Dalam menyelesaikan permasalahan optimasi seperti ini, algoritma greedy akan menerapkan prinsip mengambil serangkaian langkah terbaik pada setiap saat. Terdapat satu langkah yang penting yang biasa diterapkan pada penyelesaian masalah secara greedy, yaitu proses mengurutkan sebuah data agar menjadi terurut, mungkin dari kecil ke besar atau sebaliknya, agar kemudian kita dapat melakukan serangkaian pengambilan langkah secara greedy pada data yang sudah terurut tersebut. Pola seperti ini umumnya digunakan pada penyelesaian permasalahan secara greedy. Konsep dan strategi berpikir komputasional yang terakhir itu ada pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis atau dynamic programming adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan step atau stage sedemikian rupa, sehingga solusi dari permasalahan ini dapat dipandang dari serangkaian keputusan-keputusan kecil yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Saat menyelesaikan sebuah permasalahan optimasi, terkadang kita harus memperhitungkan beberapa kemungkinan pengambilan langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemungkinan-kemungkinan tersebut mungkin memiliki akibat atau konsekuensi terhadap langkah-langkah selanjutnya. Sehingga pendekatan seperti teknik greedy mungkin tidak akan menghasilkan jawaban yang optimal. Dalam hal ini, teknik pemrograman dinamis atau dynamic programming mungkin akan lebih sesuai diterapkan. Teknik dynamic programming mengandung dua unsur utama, yaitu optimasi dan nilai optimal. Unsur yang pertama yaitu optimasi. Serupa dengan teknik greedy, kita harus menentukan rangkaian langkah apa yang akan menghasilkan nilai optimal di akhir. Namun, berbeda dengan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan teknik greedy, permasalahan yang sesuai untuk teknik dynamic programming memiliki struktur sedemikian rupa, sehingga pilihan langkah terbaik saat ini belum tentu merupakan pilihan terbaik secara keseluruhan. Sehingga prinsip greedy belum tentu dapat diterapkan, dan semua kemungkinan kombinasi pilihan langkah harus diperhitungkan. Lalu, unsur utama teknik dynamic programming yang kedua, yaitu nilai optimal. Nilai optimal yang diinginkan untuk permasalahan tersebut biasanya dapat dinyatakan sebagai kombinasi optimal dari sub-sub permasalahan yang sama, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil.
atau dengan kata lain dapat dinyatakan secara rekursif. Namun, sub-sub permasalahan yang harus dipertimbangkan biasanya memiliki overlap atau persinggungan, sehingga dalam proses perhitungannya diperlukan cara yang efisien untuk menghitung solusi untuk sub-sub permasalahan yang diperlukan, agar tidak terjadi perulangan atau duplikasi dalam proses perhitungan. Cara yang umum digunakan adalah dengan menyimpan semua solusi dari subproblem yang sudah diketahui dalam sebuah tempat penyimpanan atau tabel. Teknik ini biasa disebut sebagai teknik memorisasi. Itulah presentasi tentang materi yang berjudul Berpikir Komputasional. Dengan ini saya akhiri presentasi saya. Sekian dan terima kasih.